Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini masalah zakat yang kemarin sempat kita bicarakan. Ya, zakat ini wajib. Aqimus shalah wa ita'uz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Iqamus shalah wa ita'uz zakah. Wajib ini dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam fikih. Ya, kemarin kan kita sudah sama-sama sepakat habis masalah puasa zakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakah. Kitab zakat. Tajibu zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawasi wal asmanu wa zuru'u wa simaru wa urudut tijarah. Jadi wajib zakat itu pada 5 perkara. Wajib zakat 5 perkara, wa hiya al-mawasi. Yang pertama al-mawasi, yaitu hewan ternak. Hewan ternak. Wal asmanu, yang kedua al-asman, yaitu benda berharga. Wazuru, kemudian yang ketiga az-zuru, yaitu tanam-tanaman. Kemudian wasimar, simar ini adalah semacam hasil tanah, hasil sawah yang berupa makanan pokok. Az-zuru di sini buah-buahan maksudnya. Wa urudut tijarah, dan yang kelima harta perniagaan, harta perdagangan. Nah, makanya hendaklah orang-orang yang beriman kalau dia mulai berdagang, dia hitung tuh modal pertama, nanti setahun kemudian dihitung lagi. Ya. Jadi itulah kira-kira bentuk-bentuk daripada perkara yang harus dizakatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamiz zakah. Kitab tentang masalah zakat. Kitab tentang masalah zakat. Wahia lughatan, dan yang pertama dia zakat secara lughah. Secara lughah an-nama'u, yaitu bertumbuh atau berkembang. Wa syar'an, dan secara syara ismun limalin makhsusin, ialah nama bagi harta yang dikhususkan. Jadi harta dikhususan itu tidak semua harta dizakatkan. Tidak semua harta dizakatkan. Az-zuru misalnya, yaitu makanan pokok. Jadi enggak semua makanan itu harus dizakatkan. Simar, contoh simar itu adalah buah-buahan. Enggak semua buah-buahan itu harus dizakatkan. Ya. Kemudian apalagi misalnya benda berharga, enggak semua dizakatkan. Jadi makanya dikatakan dia itu adalah terkena pada harta-harta yang khusus. Misalnya az-zuru, zuru itu hanya buat makanan pokok aja gitu. Hanya buat makanan pokok. Makanan itu kan macam-macam. Yukhadhu mimmalin makhsusin, kemudian diambil dari harta yang khusus. Ala wajhi makhsusin, atas jalan yang khusus, dengan cara-cara yang dikhususkan.
Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, kemudian ditasyarufkan, disebarkan kepada kelompok-kelompok yang khusus. Zakat itu kan nggak semua orang dapat. Utamanya adalah as-shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Ada 8 asnaf. Di luar itu nggak dapat. Makanya dikatakan yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, ditasyarufkan, disebarkan kepada kelompok yang dikhususkan, ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tazibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajib zakat fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Khamsati asya'a, pada 5 perkara. Wahia al-muwasi, yang pertama al-muwasi, yaitu hewan ternak. Hewan ternak. Walau abara bin na'ami lakana aula, dan jikalau diungkapkan dengan kata an-na'am, lakana, sungguh ada an-na'am itu lebih utama dibanding dengan kata al-muwasi. Li'annaha akhasu minal mawasi, karena bahwasanya an-na'am itu lebih khusus daripada al-mawasi. Ntar kita bahas ya. Wal kalamu hunna fil akhasi, dan bermula kalam di sini, kalimat atau perkataan di sini tentang masalah yang lebih khusus. Wal asmanu, dan asman, wa urida biha, dan yang dimaksud dengan asman di sini az-zahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Jadi yang dizakatkan itulah emas dan perak. Kalau dibicarakan hanya emas dan perak, berarti yang lain tidak. Ada juga sih yang mengemukakan bahwa duit itu juga kudu dizakatkan apabila dia terkena nisabnya ketika dikonversi dengan emas dan perak. Jadi al-ismanu di sini, dimaksud dengan isman di sini adalah emas dan perak yang terkena zakat. Wa zuru, dan az-zuru, zuru itu wa urida bihi al-aqwatu, yang dimaksud dengan zuru di sini adalah makanan pokok. Zuru ini bukan buah-buahan tapi makanan pokok. Apa itu kalau di kita makanan pokok? Beras, padi gitu. Kan di daerah lain juga beda. Makanan pokoknya bukan beras, bukan padi. Wasimaru, kemudian yang keempat buah-buahan. Wa urudu tijarah, yang kelima adalah barang dagangan. Wasayati kullu minal khamsati mufassalan, dan nanti tiap-tiap dari yang 5 ini ya, tiap-tiap dari 5 ini mufassalan, akan diterangkan secara detail, akan diterangkan secara rinci. Fa'ammal mawasi fatazibu zakatu fi salasati ajnasin minha. Maka adapun al mawasi fatazibu zakatu, maka wajib zakat fi salasati ajnasin minha, pada 3 jenis daripada mawasi tersebut. Wahia, yang 3 jenis ini ada al-ibilu wal baqaru wal ghanam, yaitu onta, sapi, dan
Kambing. Jadi kalau entok enggak kongjit. Kongjit kan miara entok. Tapi enggak ada hitungannya di sini. Bebek, ayam enggak ada hitungannya. Jadi berdasarkan kitab ini ya, 3 jenis hewan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah al-ibilu, yang pertama adalah onta, wal baqaru, yang kedua sapi, wal ghonamu, yang ketiga adalah ghanam, yaitu kambing. Fala tajibu fil khayli warraqiqi wal mutawallidi masalan baina ghanamin wa zobain. Fala tajibu fil khayli, maka tidak wajib zakat pada kuda. Ya. Kuda nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Warraqiq, dan budak, hamba sahaya. Jadi hamba saya ini dikategorikan sebagai hewan ternak. Ya, warraqiq, hamba saya budak, nggak dikeluarkan zakatnya. Wal mutawallidi masalan, dan yang lahir umpamanya baina ghanamin wa zobain, di antara kambing dan kijang. Ada perkawinan silang misalnya kambing sama kijang. Dua-duanya kan barang halal. Yang kambing halal, yang kijang halal, dikawinin, lahirlah anaknya. Maka anaknya ini nggak bisa dizakatkan karena dia tidak murni kambing. Jadi yang murni adalah murninya onta, murninya sapi dan kambing, itulah yang dikeluarkan zakatnya dari hewan ternak. Wasyara itu wujubiha sittatu asya'a, dan syarat wajib, dan syarat wajibnya zakat sittatu asya'a, ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni sittu khisalin, dan di dalam sebagian naskah matan yang lain sebutannya sittu khisalin, bukannya sittatu asya. Di kitab ini menggunakan sittatu asya, tapi dalam kitab yang lain sittu khisalin sebutannya. Syarat yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak ada kewajiban atas orang kafir yang asli. Ya, tidak ada kewajiban bagi orang kafir itu mengeluarkan zakat. Tidak ada kewajiban. Jadi Islam. Wa ammal murtadu fasahihu anna malahu mauqufun fa in ada ilal islam wajabat alai wa illa fala. Dan adapun orang murtad, orang yang keluar dari Islam, ya, dan adapun orang yang murtad fal sahihu, maka yang sahih annama lahu mauqufun, bahwasanya hartanya itu berhenti, tidak dizakatkan. Fa in ada ilal islam, maka jika orang murtad itu kembali kepada Islam, dia memeluk Islam kembali, wajabat alaihi, maka wajib atas orang yang murtad tadi yang kemudian masuk Islam, wajib mengeluarkan zakat. Wa illa fala, maka si murtad tadi jika dia tidak kembali kepada Islam, enggak balik ke agama Islam, fala, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakat. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Wal hurriyatu
Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah orang merdeka. Kayak kita ini orang yang merdeka. Wal hurriyatu fala zakata fi raqiqin, dan tidak ada zakat terhadap hamba sahaya. Hamba saya tidak perlu mengeluarkan zakat karena hamba saya itu bukan orang yang merdeka. Wa ammal muba'at fatajibu alaihi zakatu fima malaka bi ba'dihil hurri. Dan adapun budak muba'at, jadi budak muba'at ini adalah seorang budak yang diberikan kemerdekaan dengan syarat-syarat tertentu. Wa amal muba'at, maka dan adapun budak muba'at, fatajibu alaihi zakatu, maka wajib atas budak tersebut opo zakat, wajib bayar zakat fima malakahu bi ba'dihil hurri, pada apa-apa yang dia memilikinya dengan sebagiannya daripada orang merdeka. Jadi mubat ini adalah budak yang memang dalam proses kemerdekaan. Wal milkut tam, kemudian syarat yang berikutnya milik yang sempurna. Ai fal milkut dhaif, maka milik yang lemah, la zakata fihi, tidak ada zakat padanya. Kal mushtara qabla qabdihi, la tajibu fihi zakatu. Kama yaktadihi kalamul musannif tabaan lil qaulil qadim. Jadi syarat yang berikutnya, yang ketiga, yaitu milik yang sempurna. Fal milkud dhaif, ai maka milik yang lemah, la zakata fihi, tidak ada zakat padanya. Kal mustara qabla qabdihi, seperti orang yang membeli sebelum diterima barangnya. Saya kan misalnya beli emas, di emas katakan ya, padahal emas itu sudah kena nisab katakan, tapi barang itu belum sampai sama kita. Maka ketika barang itu belum sampai, maka nggak terkena wajib zakat. Karena apa? Karena kita belum megang itu barang, dan itu dianggap kepemilikan yang lemah, kepemilikan yang tidak sempurna. Jika terjadi seperti itu, la tajibu fihi zakat, maka tidak ada zakat padanya. Kama yaktadihi kalamul musannif, sebagaimana kalam musannif menunjukkannya, tabaan lil qaulil qadim, mengikuti kepada qaul qadim. Jadi yang tadi itu, yang milik tidak sempurna, yang milik lemah, yang tidak perlu bayar zakat karena kepemilikannya tidak sempurna, tidak perlu bayar zakat menurut kaul qadim. Ya, ngikutin kaulnya Imam Syafi'i. Lakin al jadidu al wujubu, akan tetapi kaul jadid, kaul yang kedua, kaul yang baru daripada Imam Syafi'i, harus bayar tetap. Harus bayar zakat. Jadi Imam Syafi'i itu ada dua kaul. Kaul yang pertama disebut dengan kaul qadim, maka jika terjadi kepemilikan yang tidak sempurna, enggak perlu zakat. Kaul yang kedua, kaul jadid, jika terjadi kepemilikan belum sempurna, maka tetap harus bayar zakat. Wa nisabu wal haulu, kemudian syarat yang keempat dan yang kelima, nisab dan haul. Nisab dan haul. Nisab itu adalah kadar tertentu yang memang jika seseorang
memiliki emas contohnya sudah sampai nisab, sudah sampai kadar tertentu, maka dia harus keluarkan zakat. Wal haul, dan haul itu adalah 1 tahun. Jadi kalau kita sering dengar tuh Kang Jit, ada acara haul Habib Anu. Ya, haul artinya orang itu sudah meninggalkan kita selama 1 tahun. Ya. Di syarat yang keempat dan yang kelima an-nisab wal haul, yaitu nisab dan haul. Falau naqasa kullum minhuma fala zakata, maka jikalau kurang tiap-tiap dari keduanya fala zakata, maka tidak ada zakat. Kita punya emas padahal udah setahun, kan udah 1 haul, tapi ternyata kadarnya kurang, timbangannya kurang, enggak sampai nisab, enggak sampai nisabnya emas kita katakan, maka yang demikian itu tidak wajib zakat. Atau nisabnya sudah sempurna, sudah sampai nisab, katakan ini barang ini udah sampai nisab, tapi belum setahun, belum 1 haul, maka tidak wajib zakat. Jadi mesti sempurna nisabnya, mesti sempurna haulnya. Wasaumu wa huwa ar-ra'yu fi kala'il mubahin. Yang kedua adalah yang terakhir as-saum, yaitu tempat penggembalaan yang diizinkan. Ini tentunya buat hewan peliharaan seperti unta, sapi dan kambing. Fa in ulifat al-masiyatu mu'zamal hauli fala zakata fiha. Maka jika diberi makan hewan tersebut, hewan ternak tersebut sebagian besar daripada 1 tahun, fala zakata fiha, maka tidak ada zakat padanya. Jadi kita misalnya punya kambing nih Kong, punya kambing, jumlahnya kambing udah sesuai dengan yang mesti harus dikeluarkan zakatnya, tapi kita ngasih makan ya. Dalam setahun lebih, maksudnya 1 tahun itu, 1 haul itu, ternyata sebagian daripada 1 tahun lebih banyak kita ngasih makan sendiri. Kasih makan sendiri itu kan membutuhkan tenaga dan membutuhkan biaya. Jadi setahun itu lebih banyak waktu yang kita berikan makan ketimbang diumbar, dilepas di padang yang rumput yang memang boleh dibuat penggembalaan. Jika ternyata diberi makan itu lebih besar ya waktunya dalam setahun ketimbang kambing itu diumbar di tempat penggembalaan, maka nggak perlu zakat, karena tentunya kita mengeluarkan biaya yang sudah besar, tenaga kan gitu. Kan kalau kita ngangkut makanan kan tenaga juga, apalagi udah ratusan kambingnya, kita perlu karyawan yang bantuin kita nyari rumput, perlu bayar tenaga, nyari air, ngangkutin air buat tuh kambing minum juga perlu tenaga kan, plus biaya. Jika dalam setahun itu ternyata diberikan makannya waktunya lebih banyak, maka tidak perlu bayar zakat. Sebaliknya, jika ternyata si kambing itu dilepas di tempat rumput yang memang boleh dibuat penggembalaan setahunnya, dalam waktu setahun itu ternyata lebih banyak digembalakan, diumbar begitu saja, ketimbang diberi makan sendiri yang memerlukan tenaga dan biaya, di mana diberi makan itu waktunya lebih sedikit dalam setahun, maka yang demikian itu wajibat zakatuha, wajib zakatnya. Jadi itu aja tuh ya, perhitungan gitu aja. Dalam setahun ini banyakan mana nih Kong Jit? Miara kambing, diumbar di penggembalaan atau dikasih makan. Kalau ternyata dikasih makan lebih banyak waktu yang dihabiskan, maka tidak perlu zakat. Kalau sebaliknya
maka harus bayar zakat. Demikian insyaallah besok nanti ya kita bahas lebih lanjut. Wa amal asmanu, adapun yang mana wa amal asmanu dan bermula barang berharga ada dua, yaitu zahab dan fiddah, emas dan perak. Insyaallah kita akan bahas nanti kalau kita diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyain? Mangga silakan.